Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sekalian, kita kembali ngaji Jawi. Kita melanjutkan suluk penaragan yang kemarin kita sudah memberikan prolog bahwasanya apa itu Ponorogo, yang dari dua tembung Pono dan Rogo. Sedangkan apa dan bagaimana bersikap terhadap badan jasmani kita sehingga kita bisa mengetahui apa-apa bahasa jasmani atau bahasa raga kita. Selanjutnya kita akan mengupas apa yang ada di dalam kita, dalam diri kita. Selain ada raga, ada jasad atau jasmani. Nah, sebab kita hidup itu pasti ada perangkat-perangkat atau perabot-perabot yang memberikan kita bisa hidup. Sebelumnya ada satu pengantar kalimat begini, akalmu ini kok deleh endi? Ngono kok bingung. Terus ada lagi kalimat, mbok mikir ben bisa mecahne sing ngono kuwi. Mbok mikir sithik lho. Nah, kalimat mikir sithik ini tentu dibarengi dengan kalimat-kalimat yang ada analisa-analisa tentang hal-hal yang lain. Kalau akalmu buat deleh ngendi, itu karena dia enggan untuk menggunakan akalnya untuk berpikir. Berarti akal dan pikir ini akan berbeda gitu loh. Dengan kalimat ini. Oke, ini yang membedakan kita dengan hewan. Itu karena hewan itu ada jasmaninya, ada raganya. Tapi hewan belum tentu ada akalnya. Tapi kalau nafsu dilengkapi loh ya, karena dia bisa makan, bisa berkembang biak. Itu kalau nafsu dilengkapi. Tapi kalau akal dan pikir hewan itu kurang gitu loh. Yang bedakan kita dengan hewan. Nah, akal ini kedudukannya di mana? Terus bagaimana akal ini? Akal senantiasa kan berorientasi kepada kebendaan alam. Itu akal berorientasi kepada kebendaan alam. Maka di sini tentunya tidak ada kalimat buat mikir sithik loh. Itu pasti akan berorientasi dengan hasil. Kalau di dunia ini hasilnya adalah akhirat. Ya kan? Nah, berarti kalau akal ini berorientasi senantiasa kepada ke alam atau ke benda-benda, ini senantiasa berhubungan dengan akal. Fikir ini berhubungan dengan hasil yang kita capai. Buat mikir sithik atau akalmu buat deleh endi, ini adalah suatu kalimat yang diungkapkan dan ini senantiasa beda maknanya. Karena apa? Tadi sudah saya katakan bahwa akal berorientasi pada alam benda, sedangkan fikir berorientasi lebih tinggi sedikit, yaitu pada hasil yang kemudian. Itu. Dan akal ini senantiasa disertai untuk urusan-urusan dunia. Kalau urusan-urusan dunia senantiasa kita serahkan kepada akal, berarti akal ini adalah condong berhubungan dengan apa-apa yang kita akan kerjakan di dunia. Sehingga akal menjadikan kita lebih pintar, lebih cerdas untuk bersikap kepada dunia ini. Misalnya, kalau saya serawung, saya harus manteskan diri, pakai jas, pakai
yang gini. Ini adalah cara akal untuk ngajeni terhadap raga. Lah kalau fikir itu adalah kita telah berpikir agak maju sedikit, agak berkembang sedikit daripada akal. Maka fikir senantiasa menjangkau. Fikir itu senantiasa menjangkau terhadap hasil-hasil yang tidak tampak saja di dunia. Namun nyata kebenarannya, adanya itu ada. Misalnya kubur, surga neraka, malaikat, setan, adanya pahala dan dosa. Ini sudah pada ranah pikir, ranah kita berpikir. Oh lah aku sedekah, engkau oleh-oleh ini engkau nanti wales sing pahala sing ape, pahala nanti di akhirat. Kita sholat itu nanti akan mendapatkan pahala berapa derajat di akhirat. Ini adalah yang dasar pada ranah fikir, bukan lagi ranah akal. Sebab kalau di akal saja tentang surga, tentang neraka, tentang hari kebangkitan, itu kita tidak akan ketemu. Maka ini ranahnya fikir. Karena fikir akan menimbulkan jiwa-jiwa atau sifat-sifat yang ada pada diri kita ini adalah bijaksana, karena kita senantiasa mendialektikakan antara dunia dan akhirat. Ini kalau fikir. Sedangkan munculnya apa-apa yang kita laksanakan hari ini untuk akhirat, ini adalah bagian mereka-mereka yang mau berpikir. Itu ya. Ini. Nah, bedanya akal dan fikir di sini. Kalau akal senantiasa pada kebendaan alam, atau ketika kita hidup di dunia, diartikannya adalah hanya hari ini dan besok saat di dunia, hari ini atau nanti saat di dunia, sehingga kita akan berpacu untuk dunia ini dengan akal. Tapi kalau kita agak maju sedikit, kita akan menempatkan fikir berdampingan dengan akal untuk menuju pada akhirat. Ini tingkatan akal. Dan tingkatan akal, perbedaan akal dan fikir maksud saya demikian. Ya. Akhirnya cukup sekian saja dulu. Nanti kita sambung lagi. Semoga masih dalam tetap keadaan panjenengan dan saya dalam karahayun dari segala bencana bala, kita terhindar semuanya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.